Shalom jemaat sekalian, dan kita mau sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah dan juga diberikan kesempatan waktu untuk kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Dan mari kami sungguh membutuhkan Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami, supaya kami boleh sungguh dimampukan, dibuat untuk mengerti kebenaran-Mu, dan lebih jauh lagi kami boleh mentaatinya dan melakukannya. Pimpin kami semua, kami yang mendengar, kami yang merenungkan bersama, dan hamba-Mu yang menyampaikan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, yaitu dari Matius pasal yang kelima, Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama membaca dari Matius pasal yang kelima, yaitu ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagia bagi setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi kita mau merenungkan dan melakukannya. Haleluya. Bapak Saudara sekalian, pada tahun 80-an ada sebuah pergolakan yang terjadi di salah satu negara di daerah Amerika Selatan, yaitu sekelompok orang-orang yang menganut paham komunis, dan kemudian mereka melawan pemerintahan dengan membuat gerakan-gerakan gerilya. Dan di sanalah ketika pergolakan itu terjadi, banyak orang-orang Kristen yang mengalami aniaya, pembunuhan. Mengapa? Karena ternyata orang-orang Kristen tersebut, mereka tidak mau terlibat, mereka tidak mau bergabung, mengangkat senjata bersama dengan para pemberontak tersebut. Kenapa? Karena jelas bahwa Alkitab mengajarkan kita untuk menghormati pemerintahan yang ada, bukan pemberontakan. Namun di satu sisi yang lain ternyata ada juga banyak orang-orang Kristen di dalam situasi itu yang bahkan kemudian ditangkap oleh para polisi dari pihak pemerintahan. Mereka bukan hanya ditangkap tapi bahkan juga mengalami aniaya, siksa, dan bahkan pembunuhan. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Kristen itu ketahuan sedang menolong para komunis, para gerilyawan yang mengalami luka ketika berperang ataupun mengadakan perlawanan tersebut. Mereka yang terluka lalu kemudian mereka ditinggal oleh kelompoknya. Dan para orang Kristen ini tidak bisa tinggal diam ketika mereka melihat itu semua. Karena jelas bukan bahwa Kristus sendiri mengajarkan kepada setiap kita untuk kita boleh bermurah hati dan kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Bapak Saudara, kenapa ini dialami oleh orang-orang Kristen tersebut? Mereka ada dalam posisi yang terjepit. Mereka ada dalam posisi yang kayaknya serba salah begitu. Tetapi mereka mau menghidupi kebenaran yang Yesus ajarkan, dan mereka mau mengerjakan kebenaran itu meskipun pada akhirnya mereka harus mengalami aniaya. Dan sesungguhnya panggilan untuk menghidupi kebenaran serta mengerjakan kebenaran itu juga adalah bagian kita, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah panggilan Tuhan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, di tengah konteks zaman kita pada saat ini, yang pluralis begitu ya, yang kita hidup di tengah-tengah toleransi yang cukup tinggi. Bagaimana kita berusaha hidup berdamai, berdampingan dengan segala perbedaan, baik itu pandangan, baik itu budaya, baik itu keyakinan dan seterusnya. Apakah ayat-ayat ini masih relevan bagi setiap kita? Jawabannya tentu saja.
ayat ini masih tetap relevan. Kenapa? Karena panggilan Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya, kepada saya dan kepada saudara masih tetaplah sama, yaitu untuk menghidupi kebenaran di dalam Kristus, meskipun kita harus mengalami aniaya. Pertanyaan lebih lanjut, mungkin kita bertanya, kenapa sih menghidupi kebenaran Tuhan itu harus sampai mengalami aniaya? Bapak saudara sekalian, ini adalah sebuah fakta yang mau menyatakan kepada setiap kita bahwa pada dasarnya orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, yang rindu sungguh-sungguh menghadirkan, menghidupi kebenaran itu dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan memiliki kehidupan yang berbeda, lifestyle yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Kenapa? Karena nilai-nilai kebenaran itu sendiri yang kita percayai, yang kita hidupi, yang kita pegang adalah berbeda dengan nilai-nilai dunia ini. Dengan kata lain, ketika kita hidup berbeda, gaya hidup kita berbeda, otomatis di sana ada sebuah yang namanya pergesekan. Ada perbedaan yang menimbulkan masalah kadang-kadang. Ada yang menimbulkan konflik dan seterusnya. Sehingga bisa dikatakan Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang percaya menghidupi kebenaran, menyatakan kebenaran, penganiayaan itu adalah sesuatu yang wajar akan dialami. Bahkan Dietrich Bonhoeffer, seorang tokoh kekristenan, memahami bahwa penganiayaan itu adalah bagian yang tidak akan terpisahkan dari kesaksian Kristen. Lebih lanjut lagi dia berkata, penganiayaan itu adalah lencana kemuridan yang sejati. Lencana kemuridan yang sejati. Martin Luther, dia berkata bahwa penderitaan itu atau penganiayaan itu adalah termasuk ciri khas dari sebuah gereja yang sejati. James Montgomery, dia adalah seorang komentator dalam bukunya yang berkata begini, penganiayaan di dalam hidup seorang murid itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terelakkan terjadi. Karena itu adalah sebuah konsekuensi alami yang menunjukkan karakter orang Kristen yang sesungguhnya. Wow, ini adalah pernyataan-pernyataan yang sangat tegas Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita mengaku bahwa kita adalah sebagai pengikut Kristus, kita adalah murid Kristus, dan kita merindukan menghidupi kebenaran Kristus, kebenaran yang Allah ajarkan, Kristus ajarkan, maka penganiayaan itu sesuatu yang natural akan kita alami. Sesungguhnya ini sesuatu yang menggentarkan, bukan? Tapi mari kita lebih lanjut. Mungkin kita bertanya kemudian, jadi kebenaran yang dimaksud kebenaran yang mana sih? Yang seperti apa sih? Begitu ya. Yang pertama di dalam ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Kebenaran di sini sebetulnya merujuk kepada nilai-nilai yang Yesus ajarkan di dalam pasal yang kelima secara khusus. Begitu ya, di mana Yesus mengajarkan tentang ucapan berbahagia ketika dia berkhotbah di atas bukit. Tetapi juga tentu saja merujuk kepada seluruh kebenaran yang Allah sendiri berikan, yang Kristus sendiri berikan di keseluruhan Alkitab yang kita bisa baca. Bapak saudara sekalian, di dalam pasal yang kelima ini Yesus mengajarkan tentang berbahagialah, ucapan berbahagia yang apa? Yang kemudian mereka memiliki kemurnian hati, kesucian hati di hadapan Tuhan. Artinya tulus, betul-betul tulus, tidak ada motivasi yang salah sama sekali. Betul-betul lurus hidupnya begitu ya. Lurus hidupnya bukan hanya di hadapan Tuhan saja, tetapi juga di hadapan manusia. Tidak ada sesuatu yang serong, keinginan untuk memiliki kemurahan hati, kelemah lembutan, menghadirkan kedamaian dan betul-betul murni begitu ya, tulus dilakukan tanpa ada motivasi bla 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 di balik itu. Itulah yang Yesus ajarkan dan ingin kita hidupi, kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Dan tentu saja, kalau saudara dan saya sungguh-sungguh merindukan sebagai seorang murid yang mau mengikut Kristus, kita mau semakin serupa dengan Kristus, bukan? Oleh sebab itulah, ketika kita menghidupi seluruh nilai-nilai inilah, di sanalah kemudian
aniaya itu akan terjadi sebagai sebuah konsekuensi yang alami akan kita rasakan dalam hidup kita. Mungkin memang bukan penganiayaan secara fisik Bapak Ibu Saudara, bukan penganiayaan dalam hal disiksa ataupun yang seterusnya. Bisa jadi terjadi tetapi belum tentu sampai di sana. Hal-hal yang sehari-hari mungkin kita alami. Contohnya Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, di sana dikatakan setiap orang yang mau hidup beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya. Artinya seseorang yang ingin hidup godly, seseorang yang ingin hidup saleh, seseorang yang ingin hidup secara rohani dalam hidup kita ini, maka dengan otomatis dia tidak akan membuat nyaman orang-orang yang tinggal di sekitarnya yang ingin hidup bebas. Berbeda. Sekali lagi karena nilai dan gaya hidupnya berbeda. Contohnya, ketika saudara sudah mempersiapkan sedemikian rupa beberapa atau sebagian dari berkat yang Tuhan berikan sebentuk uang gitu ya. Uang lalu kemudian saudara merencanakan untuk membelikan beberapa barang. Karena saudara tahu ada beberapa orang yang selama ini mungkin saudara doakan, saudara amati dan saya ingin menolong begitu. Nah saudara siapkan sedemikian rupa lalu kemudian saudara membeli beberapa barang yang dibutuhkan. Lalu kemudian saudara memberikan kepada orang-orang tersebut. Tetapi bukannya terima kasih, bukannya sesuatu yang menghadirkan sepertinya situasi yang seperti yang kita bayangkan begitu. Tetapi justru orang-orang di sekitar mereka justru mencurigai kita begitu, mencurigai saudara. Ada apa ini? Wah, akhirnya mereka bukan hanya curiga, tetapi mereka kemudian membahas itu lalu kemudian membicarakan itu begitu ya, menggonjang-ganjingkan itu bahwa ada sesuatu, ada udang di balik batu, ada udang di balik rempeyek begitu ya, yang seakan-akan itulah yang mereka lihat dari apa yang saudara lakukan. Saudara dicurigai ada motivasi tertentu. Bagaimana respon saudara? Akankah saudara sungguh tetap terus mau berteguh dalam kemurahan hati saudara dan menyikapi itu dalam kelemah lembutan saudara? Ataukah kemudian pengalaman itu dalam bentuk aniaya, baik itu fitnah ataupun kecurigaan ataupun kesalahpahaman, sikap yang kemudian menjauhi kita, itu menjadikan saudara lalu kemudian marah. Bahkan mungkinkah kita perlu merancang siasat balas dendam? Mungkinkah saudara mungkin akan berkata, mereka melakukan kejahatan kepada saya begini, saya bisa membalasnya segini. Saya sudah berbuat baik, bukannya berterima kasih tapi malah dibuat seperti ini. Apa respon saudara? Atau dalam hal kejujuran. Dalam hal kejujuran di tengah pekerjaan. Ketika kita diperhadapkan dengan sistem bisnis yang kita tahu itu keliru. Tidak sesuai dengan kebenaran yang Allah berikan. Tidak jujur. Apa yang saudara akan lakukan? Sikap yang seperti apa yang kita akan ambil? Beranikah kita mengambil sikap sesuai dengan kebenaran yang Tuhan berikan, yaitu kejujuran? Atau yang berkaitan dengan hal-hal yang lain, contoh pajak. Suatu ketika ada seorang teman saya yang bercerita kepada saya. Ketika dia bekerja di dalam sebuah perusahaan yang cukup besar, Bapak Ibu. Dia di bagian accounting dan memang kemudian dia diminta untuk membuat double pajak begitu ya. Yang sebenarnya dan yang kurang sebenarnya seperti itu. Dia bergumul cukup lama di dalam hatinya, dia berdoa dan kemudian dia menggumulkan untuk mengambil keputusan saya harus bagaimana begitu. Dia sudah tidak tahan pada saat itu. Pada akhirnya dia mengambil keputusan dan dia mengambil sikap untuk membicarakannya kepada sang bos begitu. Apa yang didapatkan? Apakah diterima dengan baik? Tentu tidak. Dia kena marah, bahkan dicaci maki begitu ya. Disalahkan, seakan-akan bahwa dia tidak punya hak untuk mengatakan itu dan seterusnya. Dan apa yang terjadi?
Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya situasi itu membuat si bos merasa terancam begitu ya. Lalu pada akhirnya dia membuat sebuah berita negatif tertentu terhadap teman saya ini, yang supaya dengannya kemudian dia mempunyai alasan untuk memecat teman saya ini. Dan betul, teman saya ini dipecat. Tetapi teman saya ini merasa bahwa dia lebih lega begitu ya. Dia lebih lega karena pada akhirnya ya dia bisa melepaskan, karena dia tidak bisa hidup di tengah ketidakjujuran. Karena apa, nilai apa yang dia miliki, nilai apa yang dia amini di dalam Kristus gitu ya. Bahwa dia harus hidup dalam kejujuran dan dia mau menjaga motivasi hatinya yang benar di hadapan Tuhan di dalam pekerjaannya. Maka dia merasa dia lebih lega dan dia lebih ringan di dalam menjalani kehidupannya. Dan tentu saja pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah habis dalam kehidupan anak-anaknya, bukan? Tidak lama kemudian dia mendapatkan pekerjaan yang lain yang tentu saja lebih sesuai, lebih tepat sesuai dengan hati nuraninya sebagai seorang Kristen. Atau hal yang simpel lah Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan hari Minggu? Hari Minggu ketika kita memang adalah panggilan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Itu adalah sebuah privilege. Itu adalah sebuah hak istimewa yang Tuhan berikan untuk kita beribadah kepadanya. Tetapi pada satu kali kelompok kita mengajak kita begitu ya. Ayolah ini loh, mumpung teman-teman dari luar kota datang. Ayo ngumpul sama-sama begitu ya. Waduh, tapi itu bertabrakan begitu ya dengan jam ibadah saya begitu. Beranikah kita mengatakannya dan kita berkata bahwa mungkin kali ini aku nggak bisa ikut, atau mungkin bisa nggak aku nyusul nanti deh setelah ini. Tapi tentu saja perkataan seperti ini kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya bisa diterima begitu ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang merasa, yo gitu aja begitu ya. Sekali-sekali lah, alah nggak usah terlalu rohani dan seterusnya begitu ya. Atau bahkan kadang-kadang hal-hal situasi semacam ini kemudian membuat merasa tidak nyaman beberapa orang yang mendengarnya, bukan? Dan kemudian kita akan mengalami di sana pergesekan. Hal yang simple yang kita mungkin bisa hadapi dalam sehari-hari. Pertanyaannya, apa sikap saudara dan saya di tengah situasi itu? Akankah kita tetap penuh dengan keramahan, kelemah lembutan, tetapi kita tetap bisa mengambil stand firm kita, sikap yang tegas bahwa kita memang mau menghidupi nilai-nilai yang kita percayai di dalam Kristus. Saudara, ketika kita diperhadapkan pada sikap yang tidak disukai, dicurigai, disalahpahami, bahkan dimusuhi ataupun difitnah, dan ketika kita tidak sungguh-sungguh teguh dengan nilai-nilai kebenaran yang kita mau hidupi itu, maka sangat mungkin semua sikap itu akan menjadi sebuah pencobaan yang menyeret kita untuk kemudian kita berkompromi. Sikap kompromi adalah sikap yang kadang-kadang kita merasa bahwa ya gak apa-apalah cuma segini. Tetapi lambat laun itu akan menarik kita lebih dalam lagi untuk kita tidak lagi merindukan, menginginkan nilai-nilai kekristenan itu ada dalam diri kita. Akan menjauhkan kita dari nilai-nilai kebenaran yang seharusnya kita hidupi. Apalagi kalau kita diperhadapkan dengan kerugian, keuntungan yang kita bisa kehilangan, atau situasi-situasi yang lain yang mungkin membuat kita malu kalau kita tidak berkompromi. Seringkali itu membuat kita pada akhirnya menyerah dengan keadaan dan kita berkompromi dan tidak lagi memperjuangkan nilai-nilai kebenaran yang seharusnya kita hidupi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan ayat yang ke-10 dan ke-11. Ayat yang ke-10 dan ke-11. Di sana dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Lalu ayat yang ke-10, coba perhatikan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat. Atau saya balik seperti ini Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ayat 11, berbahagialah kamu jika kamu dicela, dianiaya dan difitnahkan segala yang jahat karena aku. Artinya di sana ada sebuah kesejajaran, paralel yang mau mengatakan bahwa yang disebut dengan kebenaran itu sendiri sama dengan Kristus itu sendiri. Artinya
Ketika kita berkata bahwa saya mau menghidupi kebenaran, itu tidak hanya sekedar tentang nilai-nilai yang tadi di poin yang pertama. Bukan hanya sekedar berbicara tentang prinsip-prinsip hidup sebagai seorang Kristen yang harus kita hidupi. Tetapi kebenaran itu sendiri berbicara tentang Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kristus yang kita percaya, Kristus yang kita undang di dalam hati kita, Kristus yang kita mau dia menguasai hidup kita, Kristus yang kepadanya kita berkata kita mau mengikut dia, Kristus yang kita katakan bahwa saya mau serupa dengan Kristus sebagai seorang murid, Christ likeness yang mau saya nyatakan dalam hidup saya, Kristus yang sepenuhnya menguasai hari depan saya dan sepanjang hidup saya. Pertanyaannya, bukankah seringkali tidak mudah menyatakan Kristus itu dalam hidup kita? Ketika kita menghidupi nilai-nilai yang tadi di poin pertama yang saya katakan, sesungguhnya kita hanya tidak sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan atau kehidupan yang baik secara moral, Bapak Saudara. Karena saudara dan saya diselamatkan oleh Kristus bukan hanya untuk hidup secara moral yang baik di tengah dunia ini. Tetapi lewat nilai-nilai yang kita nyatakan itu tadi, lewat prinsip-prinsip kekristenan yang kita hidupi itu, sesungguhnya kita sedang ingin menghadirkan Kristus di dalamnya. Kita sedang ingin memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Jadi ketika kita berlaku ramah, kita bukan hanya sekedar, oh ya, supaya memang secara moral saya harus hidup ramah. Bukan hanya seperti itu. Tetapi dari keramahan kita mau menghadirkan Kristus yang ramah di hadapan orang lain. Ketika kita mau bermurah hati, bukan hanya sekedar, oh belas kasihan ya memang sesama manusia harus kita saling berbelas kasihan dan memberi. Bukan hanya itu. Tetapi supaya kita menghadirkan Kristus kepada orang lain. Ketika kita mau mengampuni, kita mau mengasihi, oh ya memang sebagai sesama kita harus saling mengampuni dan mengasihi. Bukan saja sekedar itu, tetapi kita sedang mau menghadirkan Kristus yang juga mengampuni dan mengasihi orang lain. Bahkan yang disakiti berkali-kali. Bapak Saudara sekalian, jadi kebenaran di sini bukan hanya sekedar berbicara tentang prinsip moral, sikap-sikap moral yang juga dimiliki oleh keyakinan yang lain. Tetapi lebih daripada itu, kita sedang mau menyatakan Kristus siapa sih yang kita ikuti dan kita percaya. Dan di sana proses juga pembentukan bagi setiap kita. Proses pengudusan itu terjadi juga dalam hidup kita. Untuk kita dibentuk sebagai Christ likeness. Simple, saudara. Contoh, ketika kita bersama dengan teman-teman kita, sesama teman-teman di resto lah misalkan ya, di rumah makan. Mungkin kalau sesama teman-teman gereja nggak ada masalah begitu ya. Kita mau makan, ya kita berdoa sama-sama. Salah satu memimpin bahkan tidak masalah. Tapi jika mereka ada teman-teman yang berbeda dengan kita, ini hal yang simple. Masihkah saudara berdoa? Atau saudara berpikir, ya udah di dalam hati buka mata aja gitu ya. Tapi saya berdoa dalam hati, Tuhan tahulah gitu. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Apakah kita malu? Lalu ketika misal suatu hari saudara pergi ke suatu tempat dan kemudian orang bertanya, agama saudara apa? Apakah dengan baik, dengan mudah kita mengatakan, iya saya orang Kristen, saya percaya pada Yesus. Ataukah ada rasa malu, rasa takut dari hati kita sehingga kita tidak berani menjawabnya? Saya kenal oleh seorang pemuda, Bapak Ibu Saudara, di tempat saya pelayanan dulu. Dia adalah seorang anak muda yang percaya Yesus dan kemudian dia juga mendapatkan pembimbingan yang baik, kemudian dia bertumbuh. Tapi dia berasal dari keluarga yang tidak percaya, keluarga non-Kristen begitu. Satu kali poponya gitu ya, neneknya itu meninggal dalam tradisi dan kepercayaan yang non-Kristen. Dia calling dan dia kemudian sharing betapa dia takut sebetulnya begitu ya. Karena dia beda sendiri begitu. Tapi dia juga tahu bahwa banyak sekali tradisi-tradisi kepercayaan yang mereka akan lakukan di tengah-tengah ibadah duka itu yang dia tidak bisa ikuti.
Dia tahu benar bahwa ada prinsip-prinsip yang sangat berbeda yang saya tidak mau ikuti, Kak. Saya tahu, saya percaya Yesus dan saya tidak bisa melakukan itu lagi. Karena saya sekarang milik Kristus, begitu. Lalu kemudian kami berdiskusi untuk beberapa hal yang prinsip dan tidak prinsip, begitu ya. Yang berkaitan dengan iman dan yang masih mungkin dia lakukan karena itu hanyalah sebuah tradisi dan tidak ada kaitannya dengan iman, begitu. Lalu kemudian hari pertama dia takut sekali, begitu ya. Hari kedua kita berdoa bersama, kita terus saling mengingatkan, begitu. Saya tahu dia sangat bergumul sekali dan dia takut, begitu. Apalagi kemudian beberapa sepupunya itu kemudian mulai menggunjingkan, begitu ya, karena dia stand firm dengan prinsipnya dia, begitu ya, dengan kepercayaan dia, yang kemudian mereka mulai membicarakan di belakang bahwa dengan kata-kata yang seringkali mungkin kita dengar, gitu ya, nggak sopan lah, apalah begitu ya. Ya, dia sempat merasa down, tapi dia tahu bahwa saya melakukan ini karena saya tahu saya sekarang milik siapa, begitu, dan saya mau menyaksikan iman saya yang ini, begitu. Lalu kemudian pada akhirnya dia bisa melewati semua hari-hari itu meskipun dengan begitu banyak pergumulan dan tantangan di tengahnya. Apakah kemudian selesai sampai di situ? Oh tidak. Di hari-hari kemudian juga dia mendapatkan banyak juga pergumulan di tengah keluarganya. Tetapi saya sendiri secara pribadi sangat bersyukur, begitu ya, bagaimana dia dengan begitu komitmen teguh mau, meskipun dia mengalami dalam tanda kutip aniaya di tengah keluarganya dengan sikap-sikap yang dia harus terima, begitu, karena imannya dia. Tetapi bagaimana dia berusaha juga tetap terus belajar untuk menyatakan Kristus itu lewat nilai-nilai hidup yang dia tetap terus mau nyatakan. Dia tetap mengasihi, dia tetap berusaha sabar, dia terus berusaha mendoakan mereka satu persatu dalam keluarganya. Dan entah kapan mereka akan percaya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan memegang hari esoknya. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, tetapi itulah pergumulan yang mungkin dihadapi. Bapak Saudara, Yohanes 15 ayat 18. Yesus sendiri telah berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu." Yohanes 16 ayat 33 berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia." Yesus ingin berkata bahwa kalau dunia melakukan semuanya itu kepada kamu, jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu karena aku sudah melewati rute itu. Karena kalau kamu harus melewati dan menghadapi semua sikap yang tidak menyenangkan itu, sikap yang menganiaya kamu itu, jangan takut, jangan menyerah. Karena aku sudah melalui semua dan mendapatkan itu semua. Caci maki, penganiayaan, perkataan jorok, perkataan kasar, perlakuan kasar, penyiksaan, bahkan kematian, semua sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Semua bentuk penganiayaan di dalam dunia ini, Yesus sudah terlebih dahulu melaluinya. Dan bahkan dikatakan, aku telah mengalahkan dunia. Kristus sudah menang, bukan? Mengalahkan semua penganiayaan itu. Dan dia pun akan memampukan kita untuk mengalahkan dunia. Mengalahkan seluruh penganiayaan dalam bentuk apapun yang kita mungkin alami. Bapak Saudara sekalian, reaksi seperti apakah yang Yesus harapkan untuk kita miliki saat kita mengalami aniaya? Jelas, seperti ayat yang ke-12 berkata, bersukacitalah dan bergembiralah. Pertanyaannya, mungkinkah Tuhan, gitu ya, mungkinkah kita merasakan sukacita meskipun saya mengalami difitnah, meskipun saya disalahpahami seperti ini dan rasanya nggak enak, saya dijauhi begitu ya, saya diomongin di belakang begitu. Tentu saja mungkin, Bapak Saudara. Sekali lagi, kalau tidak, Tuhan Yesus tidak akan mungkin pernah mengatakan dan mengajarkan ini. Namun tentu kita melewatinya sekali lagi bukan dengan kekuatan kita, tetapi di dalam anugerahnya dan kekuatan Allah. Mengapa? Karena Yesus berkata bahwa tenang anakku, semuanya ini sementara kok. Semuanya ini akan berlalu kok. Dan kehidupan bersama dengan Yesus
Di dalam kerajaan Allah itulah kehidupan yang kekal, yang sesungguhnya yang kita mau nantikan dan kita mau sambut. Kehidupan yang tanpa aniaya dan air mata. Janji akan kerajaan Allah yang disebutkan di dalam ayat yang ke-10 itu Bapak Ibu Saudara juga sudah dijanjikan di dalam ucapan berbahagia yang pertama di ayat yang ke-5. Indah bukan? Di awal ada janji kerajaan Allah dan ditutup juga dengan kerajaan Allah. Dan itulah yang kita sedang nantikan. Sebuah kehidupan yang bukan sementara dengan penuh air mata dan aniaya ini, tapi kehidupan yang kekal, kehidupan yang akan kita nikmati sepanjang masa selama-lamanya bersama dengan kekasih kita, bersama dengan seorang teladan kita, Yesus Tuhan kita yang sungguh-sungguh kita rindukan dalam hidup kita. Bapak saudara sekalian, Dietrich Bonhoeffer, dia adalah seorang pejuang Kristen, begitu ya, seorang tokoh Kristen yang begitu besar dan melahirkan begitu banyak buku-buku yang sangat berpengaruh bagi kekristenan di dunia ini. Karena perlawanannya terhadap Hitler pada saat itu, prinsip-prinsip yang dia tidak setuju begitu ya, yang sangat kejam dan seterusnya, maka dia harus mengalami penderitaan di kamp konsentrasi. Tetapi apa yang terjadi? Selama di kamp konsentrasi ini, Bonhoeffer tetap mempertahankan kehidupan yang saleh meski di tengah kehidupan yang sangat menderita dan penuh aniaya. Dia tidak hanya disiksa, tapi dia juga mendapatkan banyak sekali cemoohan dan yang lainnya. Di sana dia melayani rekan-rekan sesama tahanan. Dan pada akhirnya di bulan April 45, Bonhoeffer mendapatkan hukuman mati. Dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung dengan kawat. Dan hanya beberapa hari saat sebelum eksekusi, Bapak Ibu Saudara, ia meminta kepada salah seorang teman narapidana begitu ya, untuk menyampaikan pesan kepada seorang uskup yang mendampingi begitu ya, yang juga mendoakan dia. Dia berkata seperti ini. Ini hanya beberapa waktu sebelum dia digantung. Inilah akhirnya. Tetapi bagiku ini adalah awal kehidupan. Dan dia menyatakan itu dengan penuh ketenangan, dengan penuh sukacita. Dan ini disaksikan oleh para tahanan yang lain. Sekaligus dokter di kamp konsentrasi yang mendampingi sampai dia mati pada saat digantung. Dia berkata begini, dokter itu. Saya melihat pendeta Bonhoeffer. Dia berlutut di lantai dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Saya sangat tersentuh oleh cara pria ini berdoa. Begitu saleh. Dan dia begitu yakin akan Allah yang dia percaya. Di tempat eksekusi, ia kembali mengucapkan doa yang singkat dan kemudian naik beberapa langkah menuju tiang gantungan. Sangat berani dan tenang. Kematiannya terjadi hanya dalam beberapa detik. Dan selama hampir 50 tahun saya menjadi dokter di kamp konsentrasi ini. Saya menemukan seorang pria yang mati dengan begitu tunduk pada kehendak Allah. Tenang dan damai. Bapak saudara sekalian, ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami aniaya itu, akankah kita merasakan bahagia dan sukacita? Bagian ini sesungguhnya juga sekaligus menolong kita untuk mawas diri Bapak Ibu Saudara. Mengoreksi diri apakah selama ini kita hidup sebagai orang Kristen, kita sudah ada dalam track yang benar. Apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup di dalam jalur yang benar, yaitu sesuai dengan kebenaran Kristus. Dengan nilai-nilai Kristus di dalamnya. Yesus tahu benar bahwa kebenaran ini bukanlah mudah dijalani. Namun, ini ada suatu bagian fakta yang saudara dan saya mungkin akan alami. Tetapi Yesus berjanji bahwa Dia menyertai, Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Karena Yesus berkata, kamu dibenci dunia karena kamu bukan berasal dari dunia. Kita bukanlah milik dunia, namun kita milik surga. Tanah air kita bukanlah di sini, tetapi
di surga. Dan sesungguhnya dikatakan, apa yang kita alami, aniaya apapun itu, sudah terlebih dahulu dialami oleh para nabi dan rasul. Kalimat-kalimat terakhir Paulus di akhir hidupnya, seorang yang juga mengalami aniaya yang begitu rupa, Bapak Saudara. Ya akhirnya dia meninggal juga dengan cara yang sangat tragis. Di Roma 8 ayat 8 dia berkata bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh sebab itu di akhir hidupnya dia berkata, aku telah mengakhiri hidupku pertandingan ini dengan baik. Dan aku sudah mencapai garis akhir. Tetapi aku akan menyambut kerajaan sorga dengan mahkota mulia. Saudara, kerelaan untuk hidup dalam kebenaran seberapapun resikonya, karena Kristus sudah terlebih dahulu melewati rutenya. Semua adalah sementara dan kan digantikan dengan mulianya sorga. Bersukacitalah, bergembiralah, dan lihatlah Yesus sedang merentangkan tangannya menanti untuk memeluk kita dan berkata, sungguh baik pekerjaanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kebenaran ini bukanlah mudah. Kami gentar, tetapi tolong kami untuk sungguh boleh belajar menghidupinya. Dan kami melewatinya bersama dengan Tuhan. Mari Tuhan, mampukan kami untuk mentaati apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Sampai kami bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.